Ateis itu sering bilang, Tuhan itu ada banyak. Yang asli yang mana gitu kan? Tuhannya orang Islam beda nih dengan orang Kristen. Orang Kristen beda dengan orang Hindu. Kalau Buddha katanya dikatakan konsep Tuhannya juga nggak jelas, ya kan? Dengan konsep ketuhanan agama lain ini Tuhan banyak, yang asli yang mana? Disimpulkanlah bahwa saya pernah membaca tulisannya Richard Dawkins itu di Outgrowing God, itu dia bilang ada banyak Tuhan di dunia ini. Nah, karena Tuhan ini ada banyak dan nggak bisa ditentukan mana yang asli, disimpulkan Tuhan nggak ada gitu loh. Jadi menyimpulkan Tuhan tidak ada, gara-gara Tuhan banyak katanya. Ya. Coba kita timbang secara logis itu ya. Sebetulnya yang banyak itu wujud Tuhan atau penjelasan tentang Tuhan sih? Nggak, menurut sampean, wujud Tuhannya atau penjelasan manusia tentang Tuhan yang banyak itu? Kalau saya, karena tidak ada orang yang pernah tahu wujud Tuhan seperti apa. Penjelasannya kayaknya yang itu banyak. Penjelasan. Ya kan? Ya penjelasan Tuhan yang banyak. Penjelasan orang Islam, orang Kristen beda-beda nih. Jadi penjelasan Tuhan itu yang banyak, bukan wujud Tuhannya. Sekarang saya mau nanya, apakah penjelasan tentang sesuatu itu adalah sesuatu itu sendiri? Saya beri contoh yang real. Belum tentu. Bagus, belum tentu. Ada orang mendeskripsikan, saya belum kenal sama sampean kan? Ya. Saya nanya sama Pak Arbi, Mas Abdul itu orangnya seperti apa? Dikasihlah penjelasan satu. Saya datang ke sini nanya lagi sama koleganya Mas Abdur. Mas Abdur itu seperti apa? Kasih penjelasan dua. Datang lagi penjelasan ketiga. Penjelasan tentang Abdur ini beda-beda nih. Terus Abdurnya satu atau banyak? Satu. Bagus. Jadi poin saya, keragaman penjelasan tentang sesuatu bukan alasan untuk mengatakan bahwa sesuatu itu banyak. Gitu loh, paham nggak? Ya. Anda menyaksikan dan saya mengakui bahwa penjelasan manusia tentang Tuhan itu banyak. Tapi apakah itu bisa dijadikan alasan bahwa Tuhan itu banyak? Wujud Tuhannya banyak? Kan gak nyambung kan? Iya, iya. Gak nyambung. Wujud Tuhan itu sebagai eksistensi Tuhan, sebagai pencipta, itu esa. Hanya saja manusia dengan keterbatasan nalarnya kadang berspekulasi macam-macam. Muncullah keragaman penjelasan tentang Tuhan. Ya bukan wujud Tuhannya yang banyak, penggambaran tentang Tuhannya yang banyak. Tinggal Anda cari saja mana penggambaran yang ori ini nih, penggambaran yang asli ini. Tuh, lagi-lagi kan kita bermain logika di sana. Untuk mengatakan ini gambaran atau penjelasan tentang Tuhan ini valid, Anda harus menggunakan rasio Anda loh. Apakah penjelasan ini sesuai dengan logika? Kan logika ini adalah salah satu alat kita untuk mengenal Tuhan, ya kan? Ini penjelasan Tuhan bertentangan dengan hukum logika apa enggak? Ya. Anda bicara hukum logika harus belajar logika dulu, ya kan? Kalau misalnya bertentangan hukum logika, berarti ini layak disangsikan nih penjelasannya, ya kan? Kalau dari contohnya Ustadz Nuruddin tadi, artinya kalau Ustadz Nuruddin dapat penjelasan Abdur itu dari Ustadz Arbi, dari kolega-kolega saya dan segala macam, maka sederhananya berpikir saya bahwa kalau Ustadz Nuruddin mau tahu saya, berarti Ustadz Nuruddin dengar aja penjelasan yang dari saya langsung. Bagus sekali. Oke, ya bagus. Kan? Biar otentik. Iya, biar otentik. Bagus. Sekarang ya, kalau itu ke konsep untuk kita mengenal Tuhan, itu kayak bagus sekali. Itu poin bagus sekali. Poinnya adalah bagus tadi saya sampaikan. Yang lebih tahu tentang satu sosok itu sendiri, ya kan? Ya. Nah, sekarang kalau kita ingin tahu nih, apakah penjelasan tentang Tuhan ini valid atau tidak? Pertama-tama diukur dengan kaidah-kaidah logika. Apakah penjelasan ini rasional atau tidak? Dan saya sebagai Muslim, karena mempelajari hazanah teologi Islam, bisa menyimpulkan bahwa tidak ada penjelasan ketuhanan dalam akidah ketuhanan dalam Islam yang bertentangan dengan hukum logika. Hukum logika yang bersifat pasti, ya, yang bersifat fundamental. Yang kedua, dilihat penjelasan tentang Tuhan ini dari Tuhan atau bukan. Tapi kan Tuhan nggak bisa komunikasi dengan kita langsung. Betul. Melalui perantara seorang nabi. Dalam Islam kita meyakini Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan, ya kan? Tapi dibuktikan dulu gitu loh. Ini Nabi Muhammad ini benar utusan Tuhan atau bukan? Tuh, ketika Anda ingin menanyakan, benar nggak Nabi Muhammad ini utusan Tuhan? Harus ada argumen yang Anda sampaikan, ya nggak? Ya nggak? Ya. Tuh, sampai kesimpulan Muhammad adalah Nabi, harus ada argumennya kan? Ya nggak? Ya. Bukti-buktinya apa? Dikaji sejarah kehidupannya. Didefinisikan dulu utusan Tuhan itu seperti apa? Bagus. Nabi itu apa? Nabi itu apa? Nah, itu definisi. Ya. Logika, ya kan? Ya. Orang mau berdebat apapun, logika itu mau tidak mau itu keniscayaan yang nggak bisa ditawar. Oke. Anda mau berdebat agama itu apa sih? Oke, kita tuntaskan yang tadi itu. Nabi Muhammad itu nabi atau bukan? Sudah dikaji itu sama para ulama Muslim, sejarah kehidupannya, riwayat-riwayat kehidupannya, mukjizatnya. Oke. Sampai pada kata mukjizat saja orang bisa nanya, mukjizat itu apa? Definisinya apa? Harus jelas kan? Dijelaskan, mukjizat dijelaskan tuh. Setelah dijelaskan terbukti, ini sosok utusan Tuhan beneran. Jujur lagi orangnya, tidak pernah berbohong dan punya bukti kenabian.
Kalau itu diterima kesimpulan Nabi Muhammad adalah seorang nabi, berarti penjelasan yang tersampaikan melalui lisan beliau itu layak divalidasi. Kenapa? Karena itu berasal dari Tuhan kan? Iya. Nah, karena logika kita tidak menyalahkan itu dengan segala definisi yang kita turunkan, segala macam. Jadi lihat bagaimana penjelasan logis itu berguna untuk memperkokoh keimanan pada akhirnya, untuk berdialog dengan orang di luar sana, mengedepankan agama secara rasional gitu ya. Agama yang bisa diterima. Karena ada orang-orang Mas ketika nanya itu dia pengen penjelasan yang masuk akal gitu loh. Ya. Terlepas apa kata Quran, apa kata hadis. Dan kita perlu kan? Ya.